Selamat berjumpa kembali dengan materi pengenalan Raspberry Pi. Raspberry Pi board ya, atau yang sering dikenal dengan sebutan Raspi, itu adalah modul mikrokomputer papan tunggal. Jadi istilahnya itu adalah SBC atau single board computer. Besarnya itu hanya sebesar seukuran kartu kredit ya, dia cukup kecil, namun di dalamnya itu dapat menjalankan sistem operasi, aplikasi, dan sebagainya. Keunggulan dari Raspberry Pi ini adalah dia itu juga mempunyai input-output digital port ya, seperti pada board-board microcontroller. Jadi maka disebut single board computer, berupa sebuah modul ya, modul mikrokomputer. Dia hanya satu papan tunggal, namun dia mempunyai istilahnya itu GPIO ya. GPIO dia juga bisa mempunyai port seperti HDMI ya, ada port USB, ada port mouse, bisa untuk mouse juga ya. Jadi mouse itu bisa kita tancapkan ke dalam port USB, sehingga kita bisa memfungsikan Raspberry Pi itu layaknya seperti sebuah PC. Dia juga mempunyai port Ethernet, dan beberapa versi yang saat ini beredar itu kebanyakan sudah mempunyai interface atau support WiFi. Jadi kita bisa membuat board kita, Raspberry Pi kita itu terkoneksi dengan WiFi. Raspberry Pi itu dibuat di Inggris ya, itu pertama kali oleh Raspberry Pi Foundation ya. Itu pada awalnya itu hanya untuk tujuan modul pembelajaran ilmu komputer di sekolah. Namun saat ini Raspberry itu sudah berkembang demikian pesat ya. Dia sudah dapat digunakan di berbagai macam kebutuhan mikrokomputer maupun microcontroller. Nah, ini spesifikasi ya dari Raspberry Pi. Ini yang model 4, model 3 ya. Model 3 yang B+, ada model 3 yang B biasa, ada Raspberry Pi 2, ada ini modelnya B juga ya, ada yang B+, ada Raspberry Pi versi awal ya, 1 model A+. Ini adalah sistemnya, sistem on chipnya menggunakan Broadcom ya. Ini perbedaannya semakin baru ya, terakhir ini Raspberry Pi 4 itu kecepatannya semakin tinggi ya. Ini mulai Raspberry Pi 2 itu sudah 64 bit ya. Lalu untuk GPU nya ini di model 4 video core 6 ya, menggunakan 500 MHz ya. Ini sudah terjadi peningkatan juga di versi yang keempat. Untuk RAM-nya di versi 4 ini seperti ini ya, ada yang 1, 2, 4 gitu. Bahkan beberapa versi Raspberry Pi 4 yang terbaru itu RAM-nya bisa lebih dari ini, ada yang 8 GB dan sebagainya ya. Kalau untuk storage sama ya, menggunakan micro SD dari versi awal sampai dengan sekarang. Terus untuk USB port ya, ini untuk yang versi 4 ini sudah support untuk USB 3 ya, ada 2 port. Terus yang 2 port masih USB 2, sedangkan untuk yang versi 3 nya masih 4-4 nya menggunakan USB 2 ya. Lalu power
ini konsumsi dayanya 3 ampere 5 volt ya, ini 2,5 mempunyai konsumsi yang lebih tinggi. Terus untuk GPIO ya, 40 pin. Kalau Ethernet ini sudah gigabit ya, untuk versi P3 P plus ini sudah menggunakan gigabit Ethernet. Bluetooth ya, Bluetooth juga mengalami pengembangan ya, sebelumnya nggak ada Bluetooth, mulai di versi P3 model B ini Bluetooth 4,2, terakhir adalah sudah support Bluetooth versi 5. WiFi juga sama ya, ini di versi-versi yang sebelumnya ini belum ada, kemudian dia langsung 11N ya, 2,4 ini. Terus yang PP plus ini PGN ya, PGN juga A 5,8 GHz, ini juga sama ya. Terus untuk video out ini menggunakan HDMI ya, sama ya. Nah, ini menggunakan 2 mikro HDMI. Nah, di dalam Raspberry Pi ini itu dia merupakan tadi ya disebutkan mikrokomputer ya. Dia mempunyai I/O seperti apa itu microcontroller. Jadi kita bisa menyambungkan berbagai macam port ya, baik kalau dia HDMI digital ya, semuanya digital, tapi kita bisa menggunakan analog to digital converter ya, untuk membaca sensor-sensor atau perangkat-perangkat yang sinyalnya masih menggunakan sinyal analog. Nah, kelebihan Raspberry Pi ini itu tadi sudah disebutkan ya, itu punya port itu ya, HDMI, USB dan sebagainya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar dari Raspberry Pi ya. Ini ada Ethernet port, ada USB ya, ada jack untuk AV ya, audio video ya. Terus videonya di HDMI ini ya, jadi ada HDMI port, terus ada USB ya, USB power port ini maksudnya. Jadi colokannya itu berupa colokan USB untuk injek power ke sini. Lalu di sini ya, di bagian bawah ini juga ada untuk memasukkan micro SD ya. Di sini nanti kita masukkan OS-nya, kita install ya. Terus yang di atas ini ada namanya GPIO atau General Purpose ya, General Purpose Input Output Pin, jadi pin GPIO. Ini diagramnya ya, jadi di dalam Raspberry ini di sini ada prosesor ya, terus sudah ini untuk versi yang lama GPIO nya masih sedikit ya, untuk sekarang sudah 40 pin, cuman secara garis besar secara skema masih seperti ini. Oh, ini pin I/O header 26 ya. Lalu ini 5 volt output ya, ini ada serial TTL, ada RS232 driver ya, ada transceiver dan sebagainya. Ini diagram dari Raspberry secara umum. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenal apa itu GPIO ya di dalam Raspberry Pi, karena ini merupakan satu modul penting yang digunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar ya, seperti sensor, mungkin perangkat-perangkat analog ya,
atau mungkin disambungkan ke dalam relay dan sebagainya. Nah, GPIO itu adalah General Purpose Input Output ya, fungsinya untuk menghubungkan Raspberry dengan dunia luar. Nah, melalui terminal GPIO ini kita bisa menghidupkan lampu LED, memutar dinamo, ya, servo, membaca suhu dari sensor, dan banyak lagi. Ya. Nah, isi utamanya dari GPIO itu adalah yang jelas di situ ada power juga ya, 3,5 volt, 3,3 volt dan 5 volt. Ya. Ada universal asynchronous receiver transmitter, ya. Ada WARP, ya. Ada SPI, serial peripheral interface. Ada internal integrated circuit ya, untuk EEPROM. Ada GPIO dan ada PWM. Ya. Jadi jenis-jenisnya di dalam GPIO itu ada 6 ini. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, ini skema pinnya ya, di apa itu, Raspberry Pi B-REF1 ya, terus ada Raspberry Pi A atau B REF 2 ya. Ini jika nya kayak gini. Untuk yang B plus seperti ini ya. Jadi ada untuk power ya di pin 1 dan 17 ya. Ini 5 voltnya ada di sini, ini 3,3 volt. Lalu di sini ada GPIO 2, 3, 4, 17, 27, 22 dan sebagainya. Ini nanti bisa kita akses menggunakan software ya. Nah, ini bisa difungsikan sebagai WARP ya. SPI, GPIO ya, ada warnanya ini ya. Kalau dia sebagai warnanya seperti ini dia support untuk SPI. Kalau yang kuning ini berarti dia GPIO ya, digital GPIO. Kalau yang hitam ini ground ya, titik-titik ini ground. Nanti pada saat kita membuat aplikasi, pin-pin ini akan disetting dulu, yaitu modenya input output atau nanti difungsikan sebagai apa. Ini karena pinnya cukup banyak, Raspberry ini juga populer digunakan untuk membuat sistem robot ya. Jadi kita bisa mengendalikan servo motor, bisa mengendalikan lengan robot, bisa membaca sensor dan sebagainya. Nah, secara garis besar pin-pinnya seperti ini. Nanti di praktikum kita akan praktek lebih lanjut. Pada kesempatan ini, pada video ini, saya hanya akan menjelaskan pengenalan dasarnya dulu. Jadi rekan mahasiswa sekalian ini bisa mempunyai gambarannya Raspberry Pi itu seperti apa. Nah, ini ya, ini pengkabelannya ya pada GPIO. Seperti ini ya, ini hampir sama dengan ini ya. Cuman ini disusun secara berbeda ya. BCM2 WINnya 8 ya, itu basicnya itu ada di pin 3 gitu ya, bukan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Mengenai sistem operasi yang berjalan di Raspberry Pi sebetulnya banyak sekali ya. Jadi kebanyakan berbasis Linux ya, Linux atau BSD. Windows juga ada ya, Windows IoT. Jadi banyak yang bisa jalan di Raspberry Pi. Ada Raspbian ya, Raspbian OS.
yang merupakan apa itu sistem operasi official dari Raspberry Pi ya. Ada Ubuntu for Raspberry, ini juga cukup bagus ya, cuman agak berat ya, maksudnya lengkap gitunya, terlalu lengkap. Ada NOOPS, ada Fedora, ada OpenELEC, ada RaspBMC, ada RISC-OS, ada Arch Linux ARM, ada OpenSUSE ya. Tentunya ini nanti downloadnya yang untuk ini, untuk Raspberry. Kali Linux pun ada ya, ini Linux untuk melakukan investigasi keamanan ya, itu bisa menggunakan Kali Linux. Ada Gentoo Linux ya, ada Windows ya, yang untuk IoT, bahkan FreeBSD, OpenBSD itu pun juga ada yang support untuk Raspberry. Ada lainnya lagi Helen OS. Nah ini OS yang paling populer terpasang di Raspberry itu adalah Raspbian ya. Bisa download di alamat ini di https://raspberrypi.org/raspbian/image, atau di sini di www.raspberrypi.com/software/operating system. Nanti kita pilih ya, image yang sesuai ya. Kita pilih image yang sesuai. Sebagai contoh ya, ini kita membuka alamatnya di sini kan bisa tahu ya, ini Raspberry Pi OS di desktop ya, kita berarti download dengan dukungan desktop ya, besarnya sekian. Nah ini desktop dengan software lengkap ya, ini size-nya juga lebih gede ya. Terus ini yang versi light, jadi versi ringan ya. Ini artinya kalau kita mendownload yang ini kompatibel dengan semua jenis Raspberry. Lalu yang di bawah ini untuk yang 64 bit ya, kita menggunakan yang mana gitu, misalnya kita menggunakan yang versi Raspberry 4 misalnya ya. Nah ini kayak gini, barangnya kayak gini seperti genggaman. Ini maksudnya di sini kompatibel with, jadi bisa jalan di sistem ini, di board ini. Nah, ini kita download ya, bisa dengan torrent, tinggal kita klik, ini besarnya sekian gitu. Ini kalau kita mau lihat masing-masing Raspberry itu seperti apa ya, ini yang 3B plus, ini kayak gini. Tinggal nanti kita memilih yang paling cocok ya. Nah ini versi legacy ya, 32 bit. Nah ini versi desktop Debian Bastro. Perlu ketahui ya, untuk Raspbian ini dasarnya adalah menggunakan Debian Linux ya. Debian Linux yang disesuaikan supaya dia bisa berjalan di mesin Raspberry. Oke lanjut, tadi sudah ya, jadi 3 ini ya, GUI dengan software yang direkomendasikan ini lengkap sekali. Lalu Raspberry dengan GUI dan Lite ya. Jadi kita digunakan untuk apa? Kalau misalnya sebagai contoh saya menggunakan Raspberry itu untuk controller traffic light ya, itu kita tidak membutuhkan grafik yang berat ya, bahkan ada yang kita install hanya text mode, karena kan tidak pernah ditampilkan ya, kita menampilkannya semua menggunakan SSH, menggunakan remote shell, maka tidak diperlukan menampilkan grafis. Nah ini ya persiapannya, tentunya kita kalau mau menginstal Raspberry ya kita menyiapkan SD card ya. SD card ini pada kebanyakan imager ya,
itu menuntut untuk dibuat FAT32 dulu ya. Jadi kita buat FAT32 ya, kemudian setelah itu baru kita flash image-nya ke dalam SD card ya. Image-nya itu nanti kita download di sini. Kita download di alamat ini, nanti terus kemudian kita flash. Ya, sebagai contoh, ini saya mencoba untuk mendownload Raspberry versi Bulleye ya, Bulleye untuk ARM64. Ini adalah yang ini ya, ini ya, saya download. Nanti kita akan mendapatkan satu file di dalam folder download ya. Jadi saya mencoba download dengan menggunakan torrent ya. Ini sudah oke. Dia ekstensinya adalah exec ya. Nah, exec ini nanti kita ekstrak dulu. Nah, ini ya. Ini ada file ini ya, ada file exec. Kemudian kita akan coba membuat directory, namanya direktorinya bukan tar kok ya. Dekompres berarti men d kita ekstrak ya. Nanti setelah kita ekstrak kita akan mendapatkan file image. Exec ini merupakan file kompresi yang sangat kecil ya, jadi membutuhkan prosesor yang cukup tinggi kalau kita membuka exec ya. Ini sedang berproses ya. Nah, ini contohnya ini. Jadi hasil bukaannya itu sangat besar ya, sampai bergiga-giga ya. Kompres hanya tinggal 790-an mega, padahal setelah diekstrak dia akan sangat besar sampai bergiga-giga. Sambil menunggu ya. Jadi tadi ya disiapkan dulu FAT32-nya sama SD card. Perlu diketahui kita membutuhkan kalau di
laptop kita tidak ada slot yang bisa langsung untuk menancapkan micro SD, kita membutuhkan konverter ya, konverter dari apa itu USB ke ini ya, dari SD card menuju USB. Adapternya itu seperti ini ya, kira-kira kita bisa beli di toko online ya, atau di aksesoris HP dan sebagainya. Harganya sekian ini ya. Nanti setelah itu kita bisa menancapkan micro SD kita ke dalam PC kita atau laptop kita. Oke, tadi downloadnya sudah diekstrak ya. Nah, kemudian untuk melakukan instalasi ya, itu sebetulnya cukup mudah, hanya memflash image yang tadi kita download ya. Jadi image ini ya, yang kita download ini kita ekstrak ya menjadi ini ya, image yang ini, kemudian kita flash ke dalam itu micro SD ya. Jadi kita nanti kita lihat ya, setelah kita tancapkan ini, saya menggunakan Linux ya. Kalau di Linux itu cukup dd gitu aja ya, dd if sama dengan ini ya, off nya sama dengan dev apa, misalnya sda sdc apa gitu ya, sdc begitu. Nah itu kita melihatnya dengan perintah ini lsblk. Ini kita akan tahu ya, ini nanti apa itu yang kita tancapkan itu nyala di mana, di apakah di SDB, SDA dan sebagainya, itu akan terlihat ya. Oke, kembali ke sini. Tadi kalau kita menggunakan Windows, kita cukup masukkan aja ke Windows, kemudian di format ya, di format, terus new simple volume itu next ya, terus volumenya berapa, diisi default aja ya supaya maksimal. Kemudian kita format dengan FAT32 ya. Kalau dengan Linux ya ini tadi kita cek, lalu kita mengetikkan ini kan LSBLK ini kan untuk melakukan pengecekan dia itu device-nya ada di mana itu ya. Jadi kita menancapkan apa itu micro SD itu dia nyala di mana. Sebagai contoh, ini saya mencoba untuk menancapkan micro SD ya. Ini nanti akan terlihat bahwa ada micro SD di SDB ya. Device inilah nanti yang akan kita flash kalau kita menggunakan Linux ya, SDB. Kalau menggunakan Windows dia nanti otomatis muncul ya, ketahuan di situ. Nah ini setelah itu caranya kita buat ini ya, kita format ya, kita buat partisinya dulu di SDB ya, kemudian kita ketik ini ya, parted dev SDB dan sebagainya. Setelah itu kita buat file system, jenisnya adalah FAT32 ya, ada yang seperti ini. Namun bisa juga beberapa Linux itu perintahnya agak berbeda ya, jadi mkfs.vfat ini ya, langsung dev SDB 1 misalnya gitu ya. Oke. Nah ini untuk melakukan flash ya, paling banyak ini menggunakan Ether, karena Ether ini GUI ya, dan bisa dijalankan di banyak OS ya, di Linux, di Windows dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan
ini ya, if-nya diisi dengan apa tadi ya, apa itu image-nya. Off-nya kita isi dengan dev sdb ya, boleh dikasih block size-nya sama dengan misalnya 4 mega gitu. Jadi dia nulisnya per block size 4 mega, atau enggak dikasih juga nggak apa-apa, dia gitu ya. Cuman kalau dikasih block size dia akan lebih cepat dalam melakukan apa itu flashing ke dalam, mengcopy image ke apa itu ke micro SD nya ya. Ini kalau menggunakan Etro itu seperti ini ya kira-kira. Saya install dulu, jalankan. Nah ini ya, jadi kita tulis image-nya di mana ya, kita tambahkan from file, lalu ini kan image-nya tadi ini ya, apa bentar. Ada di dustbin, ada di sini image-nya kan ini kan. Nah terus targetnya nanti diisi di SDB, di SDB ya tadi ya, sesuai dengan apa ini ya, di SDB jangan salah ya, nanti kalau salah kita nge-flash ya ke hard disk atau ke tempat kita menyimpan data, nanti akan hilang ya, akan replace dengan flash-flashan ini. Lalu kemudian setelah targetnya diselect, ini kan kelihatan ya, ini di sini. Ini relatif lebih aman ya kalau menggunakan Ether. Kalau menggunakan DD, hati-hati. DD bisa nge-flash kemana saja. Nah, ini kita klik ya, misalnya begini ya, kita klik gitu, kita select, lalu kita flash gitu ya. Nanti kita akan melakukan flashing dari apa image ini menuju ke apa itu micro SD kita ya. Baik, kita lanjut. Ini Ether ya, kita bisa download Ether di alamat ini ya, Balena.io ini. Terus kita pilih yang sesuai dengan OS kita, apakah Windows atau Linux atau Mac OS ya, kita pilih, lalu kita install. Nah ini seperti tadi yang sudah kita jelaskan secara sekilas ya, masukkan kartu micro SD ke dalam drive ya, maksudnya ke dalam drive kalau ada ya, drive micro SD. Kalau nggak ada ya kita menggunakan apa itu adapter atau konverter dari micro SD menuju interface USB. Nanti kita tancapkannya ke dalam USB. Kemudian kita klik select image tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan ya. Kita pilih, terus targetnya di mana, lalu kita flash ya. Nah ini pada Raspbian SSH itu biasanya ya, setahu saya kalau yang versi desktop ya, kalau yang versi server saya nggak tahu, mestinya udah nyala itu, SSH-nya dinonaktifkan secara default ya. Nah itu Anda bisa mengaktifkan SSH-nya itu dengan menempatkan file SSH ya, tanpa ekstensi apapun ke partisi boot ya, dalam bootnya itu cukup dibuka aja apa sertifikatnya itu, kemudian dibuat filenya, nanti dia akan mendeteksi dan menjalankan SSH. Atau cara lain untuk mengaktifkan ya, kita bisa mengikuti cara ini ya, cara dari Debian ya. Jadi kita aktifkan di dalam init script ya, untuk memanggil SSH ini. Tentunya ya SSH servernya ini atau Open SSH servernya ini harus diinstal dulu ya. Kalau belum diinstal, kita apt dulu ya, apt update, apt get dan sebagainya.
Nah, nanti setelah berhasil itu kita colokkan aja Raspberry kita itu menggunakan apa itu TV ya, televisi HDMI atau monitor ya, monitor yang support untuk HDMI ya, tancapkan, terus kita tancapkan keyboard, mouse ya, kemudian kita booting. Nanti kita booting, kita bisa mengisikan defaultnya, usernya Pi, passwordnya Raspberry. Ini adalah user password default dari Raspberry. Dan nanti di situ untuk melakukan config ya, setelah login masuk kita bisa mengkonfigurasi dengan ini ya, raspi config ini. Kita ketikkan raspi config, nanti munculnya seperti ini ya. Jadi munculnya seperti ini, nanti kita bisa config Raspberry-nya. Oke, sekian materi dasar kita tentang pengenalan Raspberry. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.